Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang what is Six Sigma. Jadi kata Sigma dalam Six Sigma menunjuk pada simbol Yunani yang mempresentasikan simpanan baku dalam ilmu statistik. Sementara itu angka 6 menunjukkan jumlah batas simpangan baku dari batas spesifikasi hingga nilai rata-rata dalam suatu proses yang memiliki kapabilitas tinggi. Jadi Six Sigma ini berkembang melalui dua perspektif utama sejak diinisiasikan oleh Motorola pada tahun 1982 sebagai respon terhadap instruksi CEO untuk memangkas biaya operasional secara radikal. Jadi upaya ini tuh mendorong Motorola meningkatkan desain produk dan teknik analisis operasionalnya guna meminimalkan probabilitas cacat. Melalui perluasan toleransi hingga 6 simpanan baku, variasi proses dapat diredam secara signifikan sehingga produk itu tetap memenuhi spesifikasi. Pada perkembangannya, metodologi ini tuh berevolusi dari sekedar penguatan desain teknis menjadi program komprehensif di seluruh organisasi yang mengintegrasikan pelatihan hierarkis dan sistem remunerasi berbasis kompetensi. Jadi sebagian analisis menyatakan bahwa Six Sigma merupakan peningkatan mutu tingkat lanjut yang dikhususkan untuk menyelesaikan permasalahan kualitas yang paling kompleks. Berdasarkan hierarkis masalah, alat kualitas dasar sebenarnya itu mampu menyelesaikan 90% persoalan, sedangkan sisanya itu memerlukan teknik analisis tingkat lanjut, serta keahlian spesialis eksternal. Di tingkat korporasi, implementasi dari Six Sigma dipandu oleh persamaan linear, yaitu Y sama dengan Fx, di mana output bisnis utama atau Y itu dikendalikan melalui pengendalian variabel input, yaitu X, seperti retensi pelanggan dan biaya produksi melalui pendekatan berbasis proyek ini. Jadi manajemen tuh bertanggung jawab menetapkan prioritas strategis demi mencapai efisiensi biaya dan profitabilitas yang maksimal. Selanjutnya saya akan menjelaskan Organizing Lean Six Sigma. Jadi struktur pelaksanaan Six Sigma didukung oleh beberapa peran penting, mulai dari champion yang berfungsi sebagai penyaring ide proyek, berbasis data suara konsumen, hingga master black belt yang bertindak sebagai mentor internal. Jadi peran eksekusi utama berada di tangan black belt, yaitu spesialis penuh waktu yang didedikasikan untuk menyelesaikan proyek reduksi biaya dalam jangka waktu tertentu sebelum dipromosikan ke lini manajemen. Selain itu terdapat green belt yang berkontribusi paruh waktu dalam tim perbaikan proses menggunakan alat mutu dasar serta yellow belt yang memahami prinsip dasar peningkatan kualitas korporasi. Lalu yang selanjutnya tuh ada packaging lean with Six Sigma. Jadi integrasi antara Six Sigma dan Lean Manufacturing melahirkan metodologi Lean Six Sigma yang menyatukan keunggulan kedua sistem guna menghindari tumpang tindih dalam program perbaikan proses. Jadi dengan mengadopsi prinsip Lean, fokus Six Sigma itu diperluas untuk mengeliminasi segala bentuk pemborosan di dalam organisasi secara berkelanjutan. Jadi pendekatan ini tuh berfokus pada penerapan praktik just in time seperti full production yang didasarkan pada kesadaran bahwa setiap proses operasional secara inheren memiliki potensi inefisiensi yang harus diperbaiki. Jadi secara taktis, Lean Six Sigma ini memanfaatkan instrumen pemetaan seperti diagram SIPOC dan peta aliran nilai atau value stream map untuk mengisolasi aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Jadi peta aliran nilai ini memvisualisasikan aliran informasi, waktu siklus, biaya, serta persediaan barang dalam proses di setiap tahapan operasional. Jadi melalui analisis struktural terhadap aliran nilai tersebut, perusahaan itu dapat mengidentifikasi inefisiensi secara akurat, yang pada akhirnya itu berdampak pada penurunan biaya produksi, minimalisasi cacat produk, dan peningkatan nilai bagi pelanggan. Selamat datang semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang fase DMAC atau Define, Measure, Analyze, Interpret, and Control. Dalam metode Lean Six Sigma, sebuah pendekatan terstruktur berbasis data untuk mengurangi biaya dan meminimalkan variasi proses serta mendorong kualitas secara berkelanjutan. Mari kita bedah kelima fasenya secara ringkas. Yang pertama adalah Define. Ini adalah langkah pertama dalam mendefinisikan, dan di tahap ini tim yang dipimpin oleh seseorang champion fokus mengidentifikasi proyek perbaikan yang berdampak strategis bagi organisasi. Aktivitas utamanya adalah menyusun bisnis case formal yang merangkum masalah operasional, metrik utama, dan estimasi dampak finansial. Yang kedua adalah measure. Ini adalah mengukur yang bertujuan memetakan kinerja proses di mana sebagai data dasar.
Melalui alat seperti diagram Sipok atau matriks input-output XY, kita akan mengisolasi variabel krusial yang paling memengaruhi hasil proses. Dan yang ketiga adalah analyze atau menganalisis. Tahap ini menguji kapabilitas statistik tim untuk menentukan akar penyebab masalah. Dan yang keempat adalah improve atau meningkatkan. Fokusnya adalah merancang dan mengimplementasikan solusi nyata untuk mengeliminasi cacat. Dan yang terakhir adalah 5 atau kontrol, yang bertujuan memantau dan mempertahankan kinerja proses yang telah diperbaiki dalam jangka panjang. Tim wajib menyusun control plans terdokumentasi dan menerapkan diagram kendali operasional. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan desain dan metode dari Taguchi. Nah, metode dari Taguchi ini adalah pendekatan untuk mengukur kerugian akibat variasi kualitas dalam proses produksi. Nah, paper ini tuh biasanya menyebutnya dalam konteks membandingkan pendekatan linear versus kuadratik untuk menghitung cost of poor quality. Nah, poin-poin utama dari metode Taguchi ini, Taguchi itu mengklaim kerugian akibat variasi mengikuti fungsi kuadratik, fungsi linear, karena dianggap lebih praktis, seperti contoh Ford versus Mazda. Nah, di sini transmisi Ford itu memiliki variabilitas jauh lebih tinggi daripada Mazda, meskipun spesifikasi identik itu menghasilkan warranty cost yang lebih besar. Contoh lain yaitu ada Sony Tokyo versus San Diego. Di sini TV buatan dari Sony Tokyo itu memiliki variatif warna yang lebih rendah sehingga kebutuhan pelanggan itu lebih tinggi. Baik, di sini saya akan menjelaskan identitas dari artikel. Jadi artikel ini tuh berjudul On the Optimal Selection of Process Alternative in a Six Sigma Implementation. Jadi karya ini tuh diterbitkan oleh penerbit Elsevier BV dalam jurnal bergengsi internasional Journal of Production Economics dan sudah berperingkat Q1. Selanjutnya tuh ada identifikasi topik. Jadi penelitian ini tuh berfokus pada pengembangan model optimasi matematika untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen dalam memilih alternatif perbaikan proses pada implementasi dari Six Sigma. Jadi berbeda dengan literatur terdahulu yang pada umumnya berfokus pada metodologi pelaksanaan proyek, studi ini tuh menyoroti urgensi, analisis, biaya manfaat, kuantitatif khususnya bagi perusahaan dengan margin keuntungan kecil yang dihadapkan pada tingginya biaya investasi modal kualitas. Untuk mengatasi celah riset tersebut, penulis itu mengusulkan dua metode pemrograman matematika yang diterapkan pada proses manufaktur multitahap asinkron dengan mempertimbangkan parameter kecacatan produk berupa scrap dan rework. Jadi model pertama berorientasi pada maksimalisasi tingkat kualitas sigma di bawah batasan anggaran tertentu, sedangkan model kedua dirancang untuk memaksimalkan keuntungan finansial aktual dari proses yang diperbaiki. Jadi hasil dari analisis menyimpulkan bahwa aspek ekonomi itu harus menjadi landasan utama dalam pemilihan proyek, yaitu peningkatan hasil proses manufaktur melalui investasi teknologi atau pelatihan tidak selalu memberikan profitabilitas nyata apabila biaya implementasinya itu terlalu tinggi. Baik, selanjutnya adalah urgensi dari penelitian, yang dimana tuh urgensi dalam penelitian dalam artikel ini tuh dalam bisnis itu sangat penting ya, karena perusahaan saat itu menghadapi persaingan yang semakin ketat dan juga perubahan teknologi yang cepat. Nah, oleh karena itu manajemen tuh membutuhkan data dan penelitian agar keputusan yang diambil itu lebih efektif dan juga akurat. Terus selanjutnya ada recent question dalam penelitian ini atau dalam jurnal ini tuh yang dimana adalah bagaimana metode penelitian tuh bisnis tuh membantu manajemen dalam mengambil keputusan berbasis data. Terus selanjutnya ada topik penelitian yang diangkat yaitu peran business research method dalam mendukung pengambilan keputusan itu kan di mana itu adalah manajemen modern. Selanjutnya adalah metodologi yang digunakan dalam jurnal ini berupa pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data seperti survei, wawancara, observasi, dan analisis data. Oke, selanjutnya itu ada kerangka konseptual. Nah, di sini ada dua model optimasi yang dibangun dalam paper. Yang pertama ada memaksimalkan sigma quality level diukur lewat proses yield atau dengan batasan anggaran. Yang kedua ada memaksimalkan profit dengan memilih alternatif perbaikan proses terbaik. Nah, keduanya ini mempertimbangkan proses manufaktur multitahap dengan pilihan alternatif perbaikan di tiap tahap-tahapnya. Nah, setelah itu kita ke bagian finding. Di sini solusi model yang pertama menghasilkan yield sebesar 52% dengan memilih alternatif perbaikan di tahap 1, 2, dan 3.
solusi dari model 2 sendiri itu justru merekomendasikan status quo dengan profit 400 sampai 500 dolar. Jadi kesimpulannya, implementasi ini Six Sigma tidak selalu menguntungkan secara finansial, bisa jadi menguntungkan secara peningkatan yield yang bisa dicapai, tetapi ini belum tentu meningkatkan dari suatu profit. Sehingga kepada bagian gap dari penelitian, model ini tuh belum menangkap keuntungan Six Sigma secara penuh, khususnya pada bagian market share. Nah, model ini mengasumsikan kerugian kualitas bersifat linear, padahal dari metode Takuchi mengusulkan fungsi kuadratik. Belum ada model yang menghubungkan secara eksplisit antara peningkatan sigma level dengan peningkatan pendapatan jangka panjang. Nah, penelitian selanjutnya itu perlu mengembangkan model yang lebih komprehensif untuk menangkap seluruh manfaat ekonomis dari Six Sigma ini. Hari ini saya akan menjelaskan tentang limitasi penelitian dan juga kesimpulannya. Ini memiliki beberapa limitasi. Yang pertama, model yang digunakan masih menggunakan asumsi yang cukup sederhana, terutama dalam menghubungkan kerugian kualitas dengan jumlah scrap dan rework secara linear. Padahal dalam kondisi nyata, dampak kerugian kualitas bisa lebih kompleks. Selain itu, penelitian ini lebih berfokus pada manfaat ekonomi internal seperti pengurangan biaya produksi dan belum mempertimbangkan manfaat strategis lain seperti peningkatan market share atau kepuasan pelanggan. Penelitian ini juga menggunakan illustrative example sehingga hasilnya belum tentu dapat langsung diterapkan pada semua industri. Kesimpulannya adalah bahwa implementasi Six Sigma tidak selalu memberikan keuntungan finansial bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan analisis ekonomi secara matang sebelum memilih alternatif perbaikan proses. Penelitian ini berhasil mengembangkan dua model matematis untuk membantu perusahaan memilih alternatif Six Sigma yang optimal berdasarkan peningkatan kualitas dan profitabilitas. Bahkan pada contoh kasus yang diberikan, hasil optimal justru menunjukkan bahwa mempertahankan proses yang ada lebih menguntungkan dibanding menerapkan alternatif Six Sigma tertentu.